Pemerintah terus menggencarkan target vaksinasi nasional dan masih bersama dengan Dr. Siti Nadia Tarmizi. Ibu, terkait dengan vaksinasi, ini apakah vaksinasi masih efektif di tengah mutasi virus yang begitu cepat? Ya, yang pertama sudah ada publikasinya ya dari Public Health England yang dimana Inggris itu menggunakan dua vaksin ya, Pfizer dengan AstraZeneca, dan hasilnya bahwa untuk AstraZeneca itu masih 60% memberikan efikasi untuk varian Delta dan 66% untuk varian Alpha ya. Begitu juga untuk Pfizer. Nah, jadi artinya kita sudah lihat sudah ada nih kajian yang mengatakan bahwa masih sangat baik efektivitas dan efikasi dari vaksin itu. Yang kedua adalah WHO sendiri mengatakan bahwa ayo segera negara-negara mengakselerasi vaksinasinya ya. Artinya sampai sekarang WHO mengatakan bahwa belum ditemukan cukup bukti bahwa varian-varian tadi menurunkan efektivitas dari vaksin. Memang ada kecenderungan penurunan efektivitas dari hasil laboratorium, tapi bukan berarti dia menjadi tidak bermanfaat ya. Jadi manfaatnya itu masih dihitung, dilihat oleh tentunya WHO masih besar manfaatnya daripada tentunya penurunan efektivitas tadi. Jadi jangan ragulah untuk divaksin karena itu membantu untuk menambah perlindungan atau proteksi diri kita. Oke. Bu, apakah kemudian juga harus vaksin berulang kali ketika sudah lengkap dosisnya 2 kali divaksin dan tetap masih kena, apakah harus mengulang lagi vaksinnya? Ya, kita harus mengikuti uji klinis ya. Itulah manfaatnya kenapa ada uji klinis ya. Karena di dalam uji klinis itu akan dinilai berapa kali dosis itu harus disuntikan sehingga mencapai kekebalan yang optimal ya. Nah, jadi nanti sampai saat ini kan memang sudah ada ya beberapa produsen vaksin yang melakukan booster ketiga kalinya ya untuk suntikan ini. Tapi itu masih dalam uji klinis. Kita tidak bisa langsung mengadopsinya dan menggunakannya. Jadi saat ini yang sudah jelas bahwa titer antibodi itu akan meningkat, memberikan efek proteksi perlindungan kepada kita itu kalau dia disuntikan 2 kali ya dengan rentang waktu tertentu. Nah, tentunya ini dulu kita selesaikan karena kita kan masih punya PR cukup banyak untuk bisa memvaksinasi 181,5 juta orang. Tidak akan bermanfaat hanya sedikit orang yang memiliki mungkin suntikan 2 atau 3 kali, tapi di sekitarnya masih banyak orang yang tidak mendapatkan vaksinasi. Karena resiko itu masih akan sangat tinggi terhadap penularan dan peningkatan angka kejadian. Jadi sesuai dengan tentunya rekomendasi WHO, hasil uji klinis, kita berikan vaksinasi ini sebanyak 2 kali ya, dan yang penting juga adalah cakupannya sesuai dengan target kita. Oke. Bu, untuk bulan Juli target 1 juta vaksinasi ini kemudian masyarakat umum juga yang akan mulai divaksin. Nah, ini gimana Bu persiapannya menjelang bulan Juli ini? Iya, artinya ini saat ini sebenarnya sudah ada beberapa provinsi ya yang melakukan vaksinasi di atas usia 18 tahun. Jadi seperti DKI Jakarta dengan Bogor, Depok, Bekasi, Tangerangnya, kemudian Bandung Raya, kemudian Solo, Bali ya. Itu sudah ada beberapa provinsi ya. Tentunya itu adalah proses pembelajaran ya, termasuk kita salah satunya meja vaksinasi, alur daripada vaksinasi yang tadinya 4 meja, sekarang hanya 2 meja ya. Kemudian proses untuk observasi yang tadinya hanya 15 menit, yang tadinya hanya 30 menit, sekarang bisa 15 menit sampai 30 menit ya, tergantung dengan kondisi dari orang tersebut ya. Jadi itu upaya-upaya. Selain itu tentunya harus memperbanyak sentra vaksinasi supaya 1 juta dosis vaksin tadi bisa terpenuhi. Di sisi lain adalah bagaimana mengatur proses distribusi supaya jangan sampai ada daerah yang sudah habis vaksinnya, ada daerah yang kecepatan vaksinnya itu masih sangat rendah sehingga dia masih punya banyak vaksin di daerah lain. Jadi ini harus diatur betul, dipastikan selain sasaran yang menjadi perhitungan untuk distribusi, tapi kecepatan memberikan vaksinasi kepada sasaran itu juga menjadi pertimbangan. Nah Bu, ini untuk lansia apakah angkanya sudah naik? Lansia yang sudah divaksin atau masih jauh dari target? Kalau lansia ini masih menjadi PR kita ya, karena baru 4,4 juta lansia yang mendapatkan vaksinasi ya. Jadi kurang lebih ini baru sekitar kalau kita berbicara mungkin kurang dari 20% ya. Nah, ini yang memang menjadi PR kita untuk memperluas sasaran vaksinasi pada lansia. Artinya, pada waktu kita memulai vaksinasi untuk usia di atas 18 tahun, itu bukan berarti vaksinasi kepada lansia itu ditinggalkan, enggak. Tapi bersamaan dengan vaksinasi 18 tahun, kita akan melakukan
sweeping lah seperti itu ya, untuk kemudian bisa memvaksinasi sesuai target yang sudah kita tetapkan. Bu, ini 18 tahun ke atas sudah dimulai. Nah, untuk anak-anak apakah juga sudah mulai masuk dalam pembicaraan? Karena mengingat juga ada beberapa kasus yang ditemukan di anak-anak. Kalau untuk anak-anak kita tunggu selesai uji klinis tahap 3-nya ya, karena sampai saat ini kan sifatnya masih uji coba dan belum ada publikasi secara resmi tentang vaksinasi kepada anak itu sudah dinyatakan keamanannya, kemudian manfaatnya. Jadi kita tunggu sampai uji klinis tahap 3 dan kita tunggu rekomendasi WHO, karena sampai saat ini kan juga WHO belum memberikan rekomendasi apapun untuk vaksinasi pada anak-anak. Nah, nanti di dalam negeri tentunya Badan POM bersama ITAGI dan Ikatan Dokter Anak Indonesia, juga Ikatan Dokter Indonesia ini akan mengkaji lebih lanjut tentang bagaimana vaksinasi pada anak dilakukan. Pasti pemerintah akan melakukan juga vaksinasi kepada anak-anak di bawah usia 18 tahun. Karena selama ini program pemerintah kan ditujukan kepada perlindungan anak. Jadi imunisasi itu kan sebagian besar adalah imunisasi yang kita berikan kepada anak-anak di bawah usia 8 tahun ya. Baik, terima kasih Bu Nadia atas waktunya. Sama-sama. Ya. Demikian perbincangan saya bersama dengan Dr. Siti Nadia Tarmizi. Mari masyarakat bersama membantu pemerintah dengan cara paling sederhana, yaitu mematuhi protokol kesehatan 5M. Kemanapun selalu menggunakan masker dan mengurangi mobilitas. Dari Jakarta, Tim Liputan